Menurut kamu untuk generasi-generasi sekarang tuh termasuk yang buta nggak sih hal politik? Bahwa Gen Z itu adalah kelompok orang yang sangat melek politik. Begitupun dengan pemilu pertama, itu pasti akan membekas seumur hidup. Presiden dan wakil presiden bisa mempunyai satu kebijakan untuk melindungi para PRT kita. Kelompok Gen Z itu terancam untuk tidak memiliki hunian di masa depan. Halo semuanya, balik lagi di podcast KPU RI edisi Pemilih Muda. Halo semuanya, balik lagi sama gue di sini Farastia, dan kali ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama salah satu mahasiswi dari Universitas Terbuka. Boleh kenalin? Halo semuanya, perkenalkan aku Siva, aku dari Universitas Terbuka. Saat ini semester 2 dari jurusan Ilmu Komunikasi. Kamu dari Ilmu Komunikasi juga? Iya betul. Oke. Kalau boleh tahu nih, aktivitas kamu sekarang tuh ngapain aja sih? Oke, kalau bicara untuk aktivitas, sebetulnya aku tuh termasuk golongan orang yang lebih aktif di luar kampus daripada di dalam kampus. Nah, di luar kampus sendiri aku terjaring dengan Gerakan Amnesty Internasional Indonesia di dalam grup aksi Amnesty Amawa Ikerti. Jadi gini, kalau misalnya di Amnesty itu ada dua jenis kelompok gerakan gitu yang menjadi basis pendukung amnesti di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu ada dua jenis gerakannya, itu pertama adalah chapter dan yang kedua adalah grup aksi. Nah, kelompok chapter adalah basis pendukung amnesti yang ada di kampus-kampus, sedangkan grup aksi adalah kelompok amnesti yang ada di luar kampus. Nah, itu kalau misalkan chapter kan tadi berbasisnya kampus, kalau grup aksi ini lebih bebas lagi gitu, bisa berdasarkan kota, bisa berdasarkan minat isu, bisa juga berdasarkan dari hobi para aktivisnya. Nah, kembali lagi ke grup aksi tadi, bahwa aku di grup aksi Amnesty Amawa Ikerti yang fokus isunya adalah gender, perempuan, dan anak. Oke. Berarti kamu tuh salah satu mahasiswa yang aktif di luar ya? Iya, betul. Oke. Minat kamu untuk kedepannya kira-kira masih seputar sama amnesti atau ada minat lain lagi? Sepertinya masih seputar amnesti, tapi mungkin pindah ke LSM lain karena aku memang sudah berkomitmen sepertinya mau bergabung dengan LSM saja gitu untuk terus mengadvokasi isu-isu gender, perempuan, dan anak tadi. Masih semester 2 padahal ya? Iya. Ih, keren banget. Makasih. Kalau misalnya kamu dengar kata tentang pemilu, apa sih yang tersirat dari pikiran kamu tuh? Dengan pemilu ini sepertinya kita bisa untuk membuat suatu perubahan yang lebih baik gitu, termasuk untuk merubah sistem di negara ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Pemilu ini melibatkan semua orang gitu, nggak cuma pemerintah saja tapi juga rakyat dilibatkan dalam hal ini. Menurut kamu untuk generasi-generasi sekarang tuh termasuk yang buta nggak sih hal politik? Kalau misalkan dibilang apatis atau enggak gitu, melek politik atau enggak, sebetulnya enggak gitu. Bahwa Gen Z itu adalah kelompok orang yang sangat melek politik karena pertama mereka bisa mengakses teknologi yang lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya gitu. Gen Z itu sudah peka dengan internet sejak mereka masih kecil, sejak mereka masih remaja gitu. Nah, bicara tentang politik itu, apakah Gen Z apatis? Tentu saja tidak gitu. Kita bisa lihat dalam beberapa tahun terakhir banyak banget aksi-aksi yang dimobilisasi oleh Gen Z. Contohnya seperti reformasi di korupsi gitu ya, yang mengadvokasi tentang revisi Undang-Undang KPK, kemudian juga revisi Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja dan semacamnya. Nah, dari sana kita bisa lihat bahwasanya Gen Z itu tidak apatis gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman lihat gitu di aksi reformasi di korupsi itu kan adalah teman-teman yang emang benar-benar Gen Z gitu. Mereka rata-rata ketua BEM atau ketua Korlap dan semacamnya itu adalah Line 98 gitu pada saat itu ya. Kemudian misalnya kalau di sisi lain juga kita bisa lihat bahwa Gen Z juga merupakan salah satu kelompok yang sering banget untuk
bersuara dengan menggunakan berbagai platform. Mereka juga mendirikan berbagai platform juga gitu, misalnya kayak bikin LSM, bikin gerakan dan semacamnya tadi, baik itu di luar kampus ataupun di dalam kampus gitu. Nah, tapi masih banyak juga Gen Z yang mungkin belum tertarik dengan politik gitu. Nah, kenapa sih hal itu selalu dipersoalkan? Pertama, kalau misalkan kita masuk ke dalam partai politik, masuk untuk menjadi calon legislatif atau misalnya ya jadi kader partai, itu kan membutuhkan sesuatu modal yang cukup besar juga gitu ya, membutuhkan uang, membutuhkan semacamnya gitu. Tapi kalau misalkan untuk bikin gerakan yang sifatnya kayak LSM tadi, itu kan nggak membutuhkan biaya gitu. Jadi saya pikir disitulah kenapa Gen Z ini lebih tertarik dengan gerakan kerelawanan atau yang basisnya adalah gerakan sosial yang di luar partai politik. Karena tadi gitu, kalau misalkan masuk partai politik membutuhkan satu biaya yang lebih besar lagi gitu dibandingkan dengan bergabung dengan gerakan sosial. Berarti kamu juga salah satu mahasiswa yang termasuk minat tentang politik ya? Suka sama hal politik? Suka, tapi akhirnya memilih untuk bergabung dengan gerakan sosial saja karena tadi saya tidak punya uang. Ada nggak sih harapan kamu dari pemilu 2024 nanti? Harapan bahwa pertama teman-teman mungkin harus tahu dulu ya, aku adalah pemilih pemula di tahun ini. Sekarang kan tahun ini didominasi oleh Gen Z dan juga generasi milenial. Nah, harapanku untuk pemilu pertama ini tentu berjalan dengan sebaik-baiknya, berjalan dengan sesuai ekspektasiku. Karena gini Kak, cinta pertama, terus juga pandangan pertama, pacar pertama itu pasti selalu diingat. Begitupun dengan pemilu pertama, itu pasti akan membekas seumur hidup. Kalau misalnya ada satu kejadian yang tidak mengenakan, ya pasti itu akan keinget seumur hidup lagi. Nah, maka dari itu aku pengen untuk di pemilu ini bukan hanya saja pemerintah tapi juga warga negaranya, termasuk aku sendiri dan kawan-kawanku, untuk memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya untuk membuat Indonesia yang lebih baik lagi gitu. Oke, tadi kan kamu bilang kalau kamu tuh masuk dalam salah satu organisasi Amnesty International ya, yang mengangkat terkait isu perempuan dan anak, betul? Betul. Oke, ada nggak sih paslon atau cawapres yang udah ngangkat permasalahan itu? Seingatku belum ya, karena aku dan teman-temanku sekarang lagi mengadvokasi sebuah isu, yaitu tentang isu pekerja rumah tangga, di mana kelompok pekerja rumah tangga ini merupakan suatu jenis profesi yang sampai saat ini belum diakui di Indonesia sebagai profesi formal. Padahal ya selama ini kita melihat kontribusi mereka begitu besar terhadap negara gitu. Contohnya misalkan kepada pemerintah deh gitu. Pemerintah tuh nggak mungkin deh nggak punya PRT di rumahnya. Baju mereka selama ini yang nyetrika kan PRT gitu. Yang masakin makanan mereka kan juga PRT gitu kan. Kemudian juga yang misalnya mengantar mereka ke kantor itu kan juga PRT ya. Nah, tapi di sisi lain juga kita melihat bahwasanya mereka yang begitu dekat dengan PRT selama ini belum peduli gitu, belum terlalu peduli dengan nasib PRT. Nah, oleh karena itu kami pengen nih agar pemerintah ke depannya lebih peduli terhadap pekerja rumah tangga, termasuk untuk para calon. Karena sejauh ini saya belum dengar bahwa mereka membicarakan tentang PRT. Padahal jumlah PRT di Indonesia itu sudah sangat banyak. Tahun ini diperkirakan sudah mencapai 5 juta orang. Dan 5 juta orang ini termasuk sebagai kelompok orang-orang yang rentan untuk mengalami kekerasan. Itu karena profesi VRT itu kan di Indonesia didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 84%, dan 16%-nya itu adalah anak-anak gitu. Di mana mereka adalah kelompok yang rentan untuk mengalami kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kemudian juga bahkan mereka rentan untuk menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dan perlu kita ingat juga bahwasanya teman-teman kita yang menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri itu juga kan sebagian besar dari mereka adalah PRT gitu. Selama ini kita belum punya suatu kebijakan yang bisa betul-betul untuk melindungi PRT kita, makanya bisa kita lihat kan di luar negeri itu banyak PRT kita yang mengalami berbagai kasus kekerasan gitu, dan kita nggak bisa berbicara banyak tentang itu karena orang-orang di luar negeri juga bilang sama kita bahwa
kalian aja belum punya kebijakan untuk melindungi PRT kalian gitu, gimana kalian bisa akan kita gitu. Maka dari itu kedepannya aku berharap agar presiden dan wakil presiden bisa mempunyai satu kebijakan untuk melindungi para PRT kita. Berarti itu hal yang wajib dan harus ya, harus ada gitu. Harus ada, itu masanya sudah gawat sekali. Sekarang tren kekerasan terhadap PRT sudah banyak, bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Oke deh. Nanti kita lanjut lagi, kita break sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast KPWRI edisi Pemilih Muda. Kita makan apa ya? Di tempat langganan kita aja. Boleh tuh, ayo. Kinara and Friend, kalian apa kabar? Baik. Kamu gimana kabar? Aku baik juga dong. Kalian tahu nggak, awal tahun 2024 ini kan udah ada pemilu. Kalian udah cek DPT kalian belum? Belum. Itu gimana sih caranya? Kok kamu jadi care sih sama aku? Iyalah, aku harus care. Apalagi ini kan soal menentukan masa depan bangsa kita. Masa nggak care? Pertama kalian buka www.cekdptonline.kpu.go.id. Klik pencarian di pojok kanan bawah setelah mengisi NIK atau nomor paspor bagi pemilih luar negeri. Kalau misalnya nama kamu belum terdaftar juga di Cek DPT Online, kamu bisa mencoblos dengan datang ke TPS yang sesuai dengan KTP kamu dengan membawa KTP elektronik atau kartu keluarga. Tapi ingat ya, waktu cuma 1 jam terakhir sebelum TPS itu ditutup. Pastikan nama kalian sudah terdaftar di Pemilu 2024. Untuk Indonesia. Oke semuanya, balik lagi di podcast KPWRI edisi Pemilih Muda. Dan di sini masih sama gue Farastia dan juga masih ada teman kita Syifa dari Universitas Terbuka. Oke Syifa, kita lanjut lagi kali ya. Oke, siap Kak. Oke, tadi kan kita nih udah bahas dan juga udah ngedengerin terkait isu yang mau diangkat dan juga diperjuangkan. Nah, sekarang aku mau nanya nih terkait kampanye. Syifa sebagai mahasiswa, apa sih kesempatan yang bisa digunain oleh mahasiswa saat kampanye sekarang ini? Oke, ketika kita bicara kampanye itu sebetulnya kampanye adalah momentum paling paling baik, paling bagus, momentum emas gitu buat para mahasiswa ini ngambil tindakan untuk pemilu ya. Contohnya misalnya pertama dengan melakukan pemantauan gitu terhadap para calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk juga kepada calon anggota legislatif untuk melihat nih apa visi misi mereka. Kemudian juga kalau misalkan ada suatu isu yang pengen kita advokasi dan itu belum juga dibawa oleh calon presiden, calon wakil presiden dan calon anggota legislatif tadi gitu. Nah, di sini kesempatan kita buat melakukan intervensi gitu, diantaranya dengan membuat draft kebijakan atau misalnya mengusulkan isu tertentu gitu untuk dibawa oleh mereka gitu. Kita bisa melakukan intervensi apapun, termasuk juga kepentingan kita masing-masing gitu, bahwa kan pemilu ini adalah pesta demokrasi dan ini adalah kesempatan kita semua untuk memperbaiki masa depan kita. Nah, maka dari itu gunakanlah momentum tersebut dengan sebaik-baiknya untuk memperjuangkan apa yang kita pengen gitu. Ada beberapa hal yang membuat kami khawatir gitu. Contohnya misalnya tadi ya, bicara tentang masalah kekerasan gitu ya, dengan kami berharap agar ada pemerintah nanti bisa membuat suatu kebijakan yang dapat melindungi teman-teman pekerja rumah tangga. Kemudian yang kedua juga kami mulai khawatir tentang krisis iklim, juga isu-isu lingkungan. Jadi diharapkan juga para calon dan calon presiden gitu, wakil presiden dan anggota legislatif untuk membuat terobosan baru nih gitu tentang gimana nih dunia udah mau krisis iklim gitu, katanya mau kiamat gitu ya kan. Gimana dong cari solusinya dong gitu untuk memperbaiki semua hal tadi gitu ya. Terus juga aku mulai khawatir dengan satu isu sih. Apa tuh? Kakak pernah tahu nggak gitu bahwasanya kelompok Gen Z itu terancam untuk tidak memiliki hunian di masa depan? Ya, kayak pernah dengar juga sih, cuman nggak terlalu inin banget. Ya, nah kan katanya harga tanah, harga rumah semakin hari itu semakin tinggi, sementara pendapatan kita segitu-segitu aja. Nah, harapan gue adalah agar nanti di
masa depan, bukan masa depan juga sih, kalau bisa segera mungkin gitu ya, para pemimpin di negeri ini melakukan suatu kebijakan atau terobosan baru untuk mengatasi hal tersebut gitu. Kalau misalkan rumah semakin mahal, tanah semakin mahal, nanti gimana nasib kita tinggal dong? Kita kan juga nggak mungkin selamanya tinggal di rumah orang tua, kita pasti berkeluarga, kita nikah, dan kita harus pindah, harus punya rumah baru. Nah, ini juga termasuk salah satu bentuk hak asasi manusia yang paling dasar ya, yaitu hak atas kehidupan yang layak. Nah, negara ini punya tanggung jawab gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Itu sih kalau menurutku. Kalau misalkan kita nggak ikut pemilu kan biasanya suara kita nggak didengar ya. Jadi kan anak muda biasanya dicari itu ketika menjelang pemilu gitu. Ini agak standar ganda juga nih masyarakat Indonesia. Partisipasi politik Indonesia tuh ditafsirkan atau dimaknai itu secara berubah-ubah gitu. Contohnya dalam konteks pemilu deh. Anak-anak muda nggak nongol pun dicari-cari gitu sampai ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. Ayo nyoblos gitu kan. Tapi setelah pemilu berakhir gitu, setelah ditetapkanlah siapa yang menang, siapa yang jadi pejabatnya, siapa yang jadi menteri, jadi presiden, jadi ketua DPR. Nah, kita biasanya kan balik lagi tuh gitu untuk menagih janji mereka gitu, untuk memprotes suatu kebijakan gitu, untuk menyuarakan aspirasi tentang suatu isu tertentu. Nah, itu biasanya kita dibalikin lagi tuh gitu. Ngapain kalian kesini gitu? Anak muda udah seneng gitu, kuliah aja, sekolah aja, kerja aja sana gitu, jangan ngurusin politik. Nah, ini jadi standar ganda juga gitu. Di satu sisi anak muda katanya harus aktif politik, tapi ketika kita berpartisipasi juga kok kita diteken, kok kita dibalikin lagi ke rumah gitu. Diusir ya? Iya. Oke Siva, sebenarnya udah gak berasa ya, kita sebenarnya udah ada di penghujung acara loh. Oh iya. Okay. Tapi ada satu pertanyaan terakhir nih untuk Siva. Ada gak sih pesan untuk teman pemilih kita nih yang nonton podcast KPU RI, podcast sekarang, ada gak pesan-pesan buat mereka terkait terkait pemilu ini? Oke, ada. Aku punya pesan buat teman-teman yang nonton podcast KPU RI. Teman-teman, marilah kita gunakan momentum pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan daya kritis, daya sensitivitas kita untuk memilih dalam pemilu tahun ini. Jangan tergiur dengan praktek-praktek money politik yang selama ini banyak terjadi di masyarakat Indonesia, bahwa money politik adalah salah satu bentuk investasi terburuk yang pernah kita lakukan gitu. Ketika mereka datang gitu ngasih kita uang dengan iming-iming, ayo coblos kita, dan pada akhirnya kalian nyoblos semua orang yang ngasih kalian uang. Dan di masa depan gitu, ketika mereka menjabat, mungkin aja mereka tuh kan perlu banget nih buat balikin modalnya, modal kampanye mereka. Nah, mereka tuh bisa korupsi, bisa melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan semacamnya. Maka dari itu pilihlah orang-orang yang jujur dan berintegritas dan membawa harapan, dan bisa membawa harapan kalian gitu. Jangan sampai asal milih, jangan sampai golput dengan alasan-alasan tertentu gitu, bahwasanya kita harus bisa untuk merawat harapan ke depannya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Betul, setuju. Tapi sebelumnya Siva udah tahu belum sih TPS mana yang bakal jadi tempat untuk nyoblos Siva nanti? Belum, Kak. Biasanya orang KPU datang ke rumah gak sih? Ada tempat-tempatnya. Siva bisa cek di dptonline.kpu.go.id. Di sana Siva naruh nick. Abis itu Siva bakal lihat di mana TPS mana tempat Siva untuk nyoblos nanti. Oke, abis ini aku cek deh. Terus juga sebenarnya KPU juga ada WhatsApp-nya, ada chatbotnya. Ada juga. Oke. Itu ada di saluran. Kan WhatsApp sekarang ada salurannya. Nah, cari tuh KPU RI. Oh, oke, thank you, Kak. Di situ Siva bisa cari tahu. Di situ ada robot khusus untuk ngejawab apa pertanyaan tentang pemilu sekarang. Oke, Siva, makasih ya udah nyempetin waktunya buat datang podcast hari ini di KPU RI, dan juga untuk insight-insight yang tadi udah disampaikan sama Siva. Dan juga jangan golput nanti saat pemilu nanti 2024 nanti ya, dan juga jangan lupa dicek TPS mana buat tempat TPS mana yang harus didatangi sama Siva. Oke, siap. Abis ini aku cek, Kak. Siap. Terima kasih ya. Oke, makasih, Kak. Oke, podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Terima kasih Siva.